Pendidikan menjadi jembatan kita untuk mengetahui dunia luar. Salah satu pendidikan yang utama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter memberikan gambaran dan pelajaran buat kita bagaimana hidup dengan memegang teguh moralitas. Di zaman sekarang, pendidikan karakter menjadi hal yang semakin penting, tak hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang-ruang lain seperti internet. Isu tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Budi Pekerti. Dalam film Budi Pekerti, kita diajarkan tentang pembentukan karakter lewat moral, di mana moral menurut Suseno adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Moral adalah ajaran yang ada di masyarakat tentang perbuatan dan tingkah laku manusia, baik dan buruk. Penilaian terhadap baik dan buruk itu sesuatu yang relatif, artinya suatu hal yang dianggap benar juga oleh orang lain atau bangsa lain. Dan moral merupakan sistem nilai tentang bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem dan nilai moral yang ada di masyarakat terjadi karena adanya perintah, peraturan, wejangan yang dibuat oleh manusia itu sendiri yang secara turun-temurun sejak zaman dahulu melalui kebudayaan, agama, etika, dan lingkungan hidup. Nah, dalam film Budi Pekerti, moral yang diberlakukan oleh Bu Pani yaitu refleksi. Yang dimaksud dalam penerapan ini tentang bagaimana seorang murid bisa mendapatkan jati dirinya dan memiliki nilai moral yang dibentuk lewat refleksi yang diberikan. Namun hal yang menjadi kritikan dalam penerapan yang ada dalam film Budi Pekerti ini, di mana refleksi yang diberikan oleh Bu Pani menuai berbagai kritikan dan cemoohan di masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Pengajaran dan praktik yang diberikan kepada murid sebagai pengganti hukuman ini bisa dikatakan aneh karena contohnya muridnya Gora yang suka berkelahi dan nakal di sekolah diberikan pengajaran lewat refleksi dengan menyuruh Gora menggali kuburan di mana umur Gora masih belasan tahun dan dalam proses pembentukan karakter. Perkenalkan, nama saya Daniel Kevin dengan NIM 221041127. Jadi sini saya akan membahas tentang film Budi Pekerti. Jadi film Budi Pekerti ini mengangkat tema-tema nilai moral, etika dan kehidupan sehari-hari. Jadi analisis saya ini akan fokus pada salah satu scene yang melibatkan karakter Bu Prani. Scene ini memperlihatkan dilema moral yang dihadapi oleh Bu Prani. Jadi memberikan pemahaman dalam tentang pesan moral film melalui analisis formal dan konseptual. Lalu kita masuk ke analisis formal, yaitu sinematografi. Jadi dalam scene ini sinematografi berperan penting dalam menyoroti ketegangan emosional oleh Bu Prani, menggunakan close-up pada wajah Bu Prani yang menangkap ekspresi kebingungan, kesedihan, dan ketegangan yang mendalam. Pencahayaan yang redup dengan kontras yang tinggi menambah suasana dramatis dan mencerminkan kegelapan moral yang dihadapinya. Jadi pesan utamanya adalah sinematografi yang cermat membantu menyampaikan kompleksitas emosi Bu Prani, memperlihatkan betapa sulitnya membuat keputusan moral benar ketika terlibat dengan orang yang dicintainya. Dan juga tata suara. Musik latar dalam scene ini terdiri dari nada piano yang lambat dan melankolis, semakin membuat rasa kebingungan dan tekanan emosional. Suara latar seperti tak jam dan suara siswa latar sekolah yang menambah suasana realistis, menciptakan rasa urgensi dengan kedekatan situasi yang dihadapi oleh Bu Prani. Jadi pesan utamanya adalah tata suara memperkuat suasana emosional dengan tekanan moral yang tinggi dihadapi oleh Bu Prani, membantu penonton merasakan urgensi dan beratnya keputusan yang harus diambil oleh Bu Prani. Film Budi Pekerti menghadirkan gambar pemandangan pantai serta suara riuh ombak pada awal adegannya, di mana hal ini memberikan efek ketenangan dan juga keindahan sebelum memulai alur cerita yang akan memiliki berbagai macam konflik. Terdapat banyak sekali gerakan yang digunakan dari para pemain film ini, contohnya seperti burung unta, induk ayam, hingga ayam jago. Menandakan bahwa gerakan-gerakan unggas tersebut sebagai sebuah simbolik di mana dikaitkan dengan penggunaan masker berwarna kuning sebagai tanda warna paruh burung yang berarti kicauan burung yang terus bersuara sama seperti netizen di sosial media, serta adanya tuduhan masyarakat yang terus-menerus mengusik kehidupan Bu Prani. Musik yang mengalun pun pada beberapa adegan film ini memberikan penyentuhan hati kepada para penontonnya. Kemudian, berbicara mengenai realitas kehidupan, Bu Prani memberikan peraversian diri kepada anak muridnya dengan penanaman kecambah. Bu Prani menyuruh agar mereka membuat 2 tanaman kecambah yang dimana terkena paparan sinar matahari dan yang tidak. Dari hal itu, Bu Prani berbicara bahwa tanaman kecambah sama seperti manusia, di mana kita akan tetap terus hidup dalam kondisi apapun. Ini sudah menjadi tantangan bagi setiap manusia yang harus terus melewati manis dan pahitnya sebuah kehidupan.
Terkadang masyarakat menjadi lupa hidup berkarakter serta minimnya pengetahuan pada nilai moralitas. Demikian film ini menjadi pengingat untuk terus memiliki prinsip hidup dan mengenal betapa kerasnya dunia digital dalam era modern saat ini. Perlu melakukan penanaman nilai moral yang tepat terhadap sikap atau tindakan yang akan dilakukan. Sepanjang filmnya, Syaina Febrianti berhasil menggambarkan Bu Prani yang jadi lebih menjaga emosi sambil menyelesaikan masalahnya karena tidak mau urusannya semakin panjang. Dwi Sasono pun dengan sukses menggambarkan kondisi seseorang yang mengidap bipolar di awal filmnya. Sementara itu, Prilly dan Angga berhasil menampilkan perasaan gundah ketika orang tua mereka terkena masalah dengan cara mereka masing-masing. Terlepas dari hal tersebut, cara pengambilan gambar dalam film ini tetap membuat sejumlah adegannya jadi terasa semakin dramatis. Begitu juga scoring dan soundtrack sepanjang filmnya yang sukses membuat momen Bu Prani membuktikan dirinya tak bersalah jadi semakin terasa emosional. Rega sendiri memainkan seni semiotika yang cukup baik di dalam film ini. Ditunjukkan dalam penggambaran bahasa visual seperti warna ring light, sumur, hujan, atau nuansa kuning dan biru yang nyaris muncul di dalam semua adegan. Berbagai elemen itu dibawakan dengan narasi yang apik dengan berbagai cara. Rega sendiri tidak membatasi penontonnya untuk mengartikan tiap-tiap adegannya dengan maknanya masing-masing. Salah satu adegan yang membekas ketika perpisahan Bu Prani dengan para muridnya di SMP. Peluk hangat dari anak muridnya yang mengantarkan Bu Prani tiba sampai di rumah. Kemudian, film ini ditutup dengan satu adegan bersama keluarganya yang pergi pindah rumah. Ditemani seporsi bakso untuk satu keluarga dengan alunan musik serta rintik hujan yang membasahi kota Jogja kala itu. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kebersamaanlah yang pada akhirnya melengkapi satu sama lain. Nama saya Muhammad Rehan Satriaji dengan NIM 203. Di sini saya akan membahas film Budi Pekerti dari sisi aspek sinematografinya. Karena selain ceritanya yang sering dijumpai di kehidupan nyata, film Budi Pekerti ini juga menarik untuk dibahas dari sisi tersebut. Dalam film ini, Regas kembali menghadirkan sejumlah simbol-simbol semiotika yang kembali menjadi ciri khasnya. Namun, beberapa simbol tersebut kurang tergambarkan dengan jelas saat menonton. Berbeda dengan penyalin cahaya, di mana artinya sangat jelas. Salah satu penggunaan semiotika yang diimplementasikan dalam teknik sinematografi adalah penggunaan ring light. Benda tersebut menggambarkan bagaimana semua orang ingin terlihat sempurna di depan dunia maya. Terdapat beberapa scene yang menunjukkan ring light. Salah satunya adalah scene di mana Bu Prani berada di depan ring light. Bahkan, semua keluarga Bu Prani mendapat adegan di mana mereka menatap ke arah ring light. Pada akhir film, terdapat adegan di mana Bu Prani dan keluarganya meninggalkan berbagai ring light miliknya. Hal itu menandakan ia meninggalkan hiruk-pikuk dunia maya, serta kesempurnaan yang menjadi simbol dari benda tersebut. Penggunaan warna kuning juga banyak terdapat dalam film ini. Warna tersebut banyak digunakan untuk properti maupun pencahayaan dalam film. Warna ini menggambarkan moralitas yang diambil oleh Regas dalam warna buku sampul pelajaran PNP atau Pendidikan Moral dan Pancasila semasa ia sekolah. Teknik pengambilan gambar dalam film ini juga membuat beberapa adegan terasa semakin dramatis. Salah satunya adalah banyaknya penggunaan komposisi frame by frame dalam film, terutama dalam komposisi yang portrait. Gunnar Nimpono selaku penata sinematografi menceritakan bahwa fenomena masyarakat sekarang kebanyakan melihat dunia dalam bentuk vertikal melalui smartphone atau telepon genggam mereka. Hal tersebut menjadi inspirasinya dalam menggunakan atau membuat komposisi tersebut. Ditambah lagi, scoring dan soundtrack sepanjang film berhasil membuat momen ketika Bu Prani membuktikan dirinya tak bersalah menjadi semakin emosional. Yeno Ariendra berhasil membuat dan memadukan beberapa musik dengan apik, seperti musik DJ yang kerap viral di media sosial, hingga musik menegangkan ditambah unsur angklung sehingga menambah suasana khas kota Yogyakarta semakin terasa. Pada scene terakhir film Budi Pekerti, di mana Bu Prani memutuskan untuk resign dari sekolah dan memulai hidup baru bersama keluarganya di kota baru. Pada scene tersebut, keluarganya saling membantu satu sama lain untuk mengamasi barang ke mobil, dan pada saat di tengah jalan, Tita turun dari motor pada saat lampu merah untuk membeli bakso di pinggir jalan. Ia menyuapinya satu persatu bakso kepada keluarganya sambil diselimuti dinginnya hujan. Bakso dalam scene tersebut dapat menjadi simbol sebagai keluarga, di mana di tengahnya kekacauan yang ada, adanya keluarga dapat menjadi sumber kehangatan bagi satu sama lain. Dan jika disimbolkan dengan perimbuhan Jawa, makan bakso di pinggir jalan juga dapat
menjadi arti untuk bertanda baik dan memberi rezeki yang besar, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu harapan untuk keluarga Bu Prani memulai hidup baru di kota baru. Selain itu, simbol memulai hidup baru untuk keluarga Bu Prani juga disimbolkan melalui scene di mana mereka menyeberangi jembatan yang dapat diartikan sebagai transisi ke tempat baru dan situasi yang lebih baik.